Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Tetap laksanakan prokes ya, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke, pada kesempatan hari ini saya selaku tim konsultan dari Lembaga Psikologi Quantum Nusa Konsultan akan menjelaskan tentang sukses tes online MMPI. Nah, bagi Anda penggemar tes MMPI, nah ini kita akan bahas tentang bagaimana tes MMPI yang banyak dibutuhkan untuk dunia kerja, dunia pendidikan ya. Oke, kita akan mulai. Oke, sebelumnya jangan lupa sahabat semuanya untuk kemanfaatan bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita akan mulai. Tes MMPI itu merupakan tes psikologi untuk mengidentifikasi psikopatologi pada kejiwaan seseorang. Jadi, dalam tes MMPI ini sering disebut juga tes kejiwaan ya, atau tes kesehatan rohani dalam bahasa pemerintah. Oke, tes MMPI itu ada 3 bentuk ya, sahabat semuanya. Ada tes MMPI 1 yang ada tes MMPI 2 dan tes MMPI 3 gitu ya. Nah, untuk tes MMPI 1 dan 2 itu biasanya sering diberikan untuk sahabat-sahabat yang mau untuk kuliah S2 profesi gitu ya. Kemudian untuk tenaga kedokteran, calon mahasiswa kedokteran, farmasi gitu ya. Kemudian untuk tes MMPI 3 itu lebih menekankan kepada kejiwaan untuk calon tenaga kerja umumnya. Tapi semua itu tergantung dari pelaksana dari instansi masing-masing. Karena tes MMPI 3 itu lebih sedikit soalnya dibandingkan tes MMPI 1 dan 2. Oke, jadi yang paling banyak soalnya 560 itu adalah tes MMPI 1. Oke. Apa yang diungkap ya, aspek psikologis yang diungkap di tes MMPI 1 dan 2. Jadi sini banyak sekali ya sahabat ya yang diungkap dalam tes MMPI. Itu ada supplementary skala gitu ya, ada depression, kemudian ada hysteria ya, ada masculinity dan femininity gitu ya, ada paranoid scale, ada schizophren, ada hipomania, ada social intervention ya. Nah, item-item seluruh skala inilah yang nanti dari hasil tes darah semuanya akan disimpulkan apakah Anda secara kejiwaan atau kesehatan rohani itu sehat gitu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman ya. Ada satu sub skala yang Anda harus hati-hati di sini ya. Ini adalah sub skala masculinity dan femininity. Jika Anda banyak mengalami apa hambatan perkembangan seksual gitu ya, atau mengalami perilaku seks menyimpang, baik itu homo, lesbi atau yang lainnya, nanti dalam tes MMPI ini akan terungkap pada skala ini gitu ya. Jadi dan ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipelajari, tidak bisa, akan sulit sekali untuk supaya tes ini bagus gitu ya, karena soalnya berulang banyak, acak gitu. Jadi hati-hati kalau Anda ada tutorial tentang menjawab atau memberi kunci jawaban tes MMPI, itu hati-hati ya. Oke, ini tidak akan kita bahas, tapi paling tidak Anda paham bahwa banyak skala dalam tes MMPI yang mengungkap kejiwaan atau gangguan-gangguan psikologi. Seandainya hasil tes MMPI Anda itu dinyatakan sehat gitu ya, baik gitu, itu ada skornya 1 sampai 2.
Nah, jadi kalau 2 itu sangat sehat, semakin kecil berarti tidak sehat. Nah, walaupun Anda dinyatakan sehat secara rohani atau sehat jiwa, nanti dalam hasil tes itu tetap ada skala yang Anda akan mengalami semacam gejala psikologis ya. Mungkin yang paling umum itu kecemasan, social skill gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya ringan gitu. Jadi kalau yang sehat jiwa itu bukan berarti normal 100%, tapi ada hambatan psikologis tetap, tapi kecil dan bersifat ringan gitu ya. Jadi masih bisa dikontrol tuh. Kemudian untuk tes MMPI 3, aspek psikologis yang diungkap itu lebih simpel ya, lebih ringan. Soalnya juga lebih sedikit, sekitar 300-an gitu ya. Nah, ini laporannya seperti ini contohnya ya, ada aspek konsistensi gitu ya, aspek validitas. Nah, SMPP 1, 2, dan 3 itu semua mengungkap salah satunya aspek validitas. Nah, kalau nanti rating skornya itu kecil ya, 1 sampai 12, berarti kalau 1 sampai 4 itu enggak valid ya, atau 1 sampai enggak 6 itu enggak valid. Nah, kalau enggak valid berarti Anda harus mengulang gitu ya, atau enggak lulus kalau untuk kerja. Nah, kenapa terjadi tidak valid? Itu karena biasanya Anda menjawabnya asal-asalan atau banyak yang tidak dijawab, banyak pertanyaan yang kosong yang Anda lewati. Nah, ini bisa menyebabkan validitasnya rendah sehingga tidak bisa dikoreksi gitu ya. Kemudian di sini ada potensi kinerja ya, poinnya 2, ini bagus. Kemampuan adaptasi, kendala psikologi, perilaku, berisiko, dan ada kesimpulan kapasitas mental. Ini semakin kecil semakin rendah mentalnya. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk calon tenaga haji di panitianya ya, kemudian karyawan-karyawan rumah sakit. Nah, itu banyak menggunakan tes MIPI 3 gitu. Jadi untuk di beberapa perusahaan ada tambahan di tes MIPI 3 ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa tujuan tes MMPI? Tes MMPI 1, 2, dan 3 itu mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui tes kesehatan rohani dan tes kesehatan mental. Jadi 2 ini ya. Ya, atau tes kesehatan kejiwaan gitu ya kalau di rumah sakit jiwa. Nah, tes ini bisa Anda peroleh di rumah sakit jiwa atau di biru-biru psikologi klinis gitu ya, yang memiliki psikolog klinis ber-STR atau izin resmi, salah satunya di Quantum Nusa Konsultan yang mempelopori salah satu biro yang memberikan tes MBBS secara online gitu ya. Oke, siapa saja yang membutuhkan tes MBBI ini gitu ya? Yang pertama adalah calon PNS. Nah, ini wajib ya, ketika Anda pemberkasan, nah itu melampirkan tes MIP. Kemudian calon anggota DPRD, DPRI. Jadi ketika Anda yang baru mau nyalon, belum pengalaman, nah boleh itu untuk mengetahui kapasitas mental tes MIP online dulu sebelum nanti dites oleh panitia gitu ya. Oke, kemudian calon mahasiswa kedokteran. Ini contoh Anda yang tertarik untuk kuliah kedokteran S1, S2 gitu ya. Nah, ini kemudian untuk calon mahasiswa S2 profesi farmasi dan kedokteran. Kemudian untuk dosen dan guru, nah ini sesuai dengan undang-undang dosen dan guru. Namun ini belum banyak dilaksanakan oleh guru dan dosen. Nah, ini nanti perlu kita sosialisasikan, dan karena nanti ini untuk kepentingan semacam sertifikasi dan lain-lain untuk kuliah lanjut gitu ya. Oke, kemudian calon pengantin juga ini beberapa kawal menerapkan, kemudian calon petugas haji, karyawan, dan lain-lain. Jadi kalau Anda mau mengetahui kondisi jiwa Anda, mental Anda itu nggak perlu menunggu untuk seleksi kerja atau untuk mau masuk kedokteran, tapi Anda harus mengetahui sejak dini. Jadi silakan tes MMP online dulu untuk mengetahui gitu ya. Oke.
Kemudian prosedur tes MMP online di Biro Psikologi Quantum Nusa Konsultan, yang pertama mendaftarkan diri lewat admin Quantum Nusa Konsultan, kemudian membayar biaya tes via bank, peserta menentukan jadwal tes. Jadi Anda boleh menentukan jadwal tes sendiri dari hari Senin sampai hari Senin kembali, dari pukul 7 pagi sampai 21.00 gitu ya. Peserta mendapatkan link dan kode tes, kemudian peserta mengerjakan tes, kemudian psikolog Quantum Nusa Konsultan akan memproses untuk ACC. Setelah hasil tes keluar, peserta mendapatkan hasil tes via WA atau email maksimal 1 kali 24 jam. Peserta dapat konsultasi ke psikolog GNK setelah menerima hasil tes. Nah, oke ya, jadi ada sesi konsultasinya gitu. Ini kemudian di Quantum Nusa Konsultan. Kemudian ini adalah salah satu contoh link tes MMPI online. Di sini ada websitenya ya, tesonline.quantumnusa.com/kn/MMPI. Nah, ini nanti Anda dapat kode tes tuliskan di sini, dimasukkan di sini, kemudian ketik login ya. Nah, petunjuk mengerjakan tes MMPI, peserta harus memilih salah satu pilihan jawaban. Ini di tes MMPI online ya. Ada pilihan jawaban iya, tidak, tidak tahu. Tidak tahu ini pilihan yang harus Anda hiraukan. Jadi usahakan pilih ya atau tidak gitu ya. Jangan terpancing gitu. Oke. Jadi dalam kalau tes manualnya juga sama ya. Jadi ada pilihan iya, tidak gitu ya. Nah, ini adalah contoh hasil tes MMPI online di Biro Psikologi Quantum Nusa. Ada 4 halaman. Ini halaman pertama adalah berisi surat keterangan hasil psikotes. Nanti ada nomor. Di sini ada surat keterangan yang menerangkan ada identitas Anda, menyimpulkan hasil pemeriksaan sehat rohani atau sehat jiwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 gitu ya. Nah, ini ada ACC psikolog klinis kita dari Quantum Nusa. Kemudian halaman berikutnya, halaman kedua, laporan tes ada identitas, kemudian ada skor-skor skala dari tes MMPI yang tadi kita bahas di depan ya. Ada kendala psikologis, perilaku berisiko, integritas moral, potensi kinerja. Ini ada poin-poinnya. Jadi kalau poinnya 0 ini berarti rendah, sangat rendah. Kalau poinnya 2 berarti tinggi, baik gitu ya. Jadi di sini ada poin 1,26 berarti kategori mentalnya baik. Nah, tapi walaupun baik tetap Anda memiliki gejala psikologis yang ringan seperti tadi saya jelaskan. Contoh hasil tes MMPI di halaman ketiga dan 4. Nanti setelah ada skala ada psikodinamika, ada skala validitas. Kalau di sini tidak valid berarti tidak akan diberikan laporan atau kalau seleksi kerja nggak lulus gitu ya. Oke. Kemudian ada simptom klinis ya dan diagnosa. Ada suplemen analisis, extended analisis ya. Kemudian di sini ada kesimpulan bahwa Anda dinyatakan sehat mental atau tidak. Kemudian ya ada ACC psikolog. Nah, 4 lembar inilah yang akan Anda peroleh jika melakukan tes MMPI online di Quantum Nusa Konsultan gitu. Tips sukses psikotes online. Ini yang pertama, siapkan waktu khusus untuk psikotes. Kondisi fisik pastikan sehat, konsentrasi saat mengerjakan, pastikan jaringan wifi lancar, pastikan pakai data cukup jika tidak memakai wifi home, baca soal 1 kali dan langsung jawab. Nah, ini yang penting ya, supaya waktu kalian tidak over atau tidak melewati batas waktu. Cukup baca 1 kali soal dan langsung jawab. Jika ada gangguan jaringan wifi, mati lampu, maka tenang saja, gunakan waktu itu untuk santai.
gitu ya. Karena semua yang Anda jawab itu sudah terinput oleh sistem gitu ya. Oke, jadi nanti kalau listriknya udah nyala atau wifi-nya udah on, Anda akan melanjutkan soal yang belum dikerjakan. Jangan terpengaruh oleh jawaban contekan dari buku, teman, atau kunci-kunci jawaban yang ada di medsos gitu ya. Itu hati-hati, sangat menjebak gitu ya. Kemudian jangan tergesa-gesa dalam mengerjakan, tapi harus cepat, tapi tidak boleh lambat. Jika terpancing emosi, maka lakukan olah napas Anda supaya rileks. Jika link tes tidak bisa dibuka, bisa menghubungi admin tes atau tester Anda. Jadi saat Anda tes online itu ada admin yang mengawasi Anda via website gitu ya. Oke. Jika Anda ingin tes MMP online, hubungi admin Biro Psikologi Kuantum Nusa Konsultan di WA 085768015681. Baik, ya itu saja sahabat yang kita bahas hari ini tentang tes MMP online. Di video-video berikutnya saya akan membahas tes-tes lainnya yang akan bermanfaat buat Anda, buat kita semuanya, dan semoga ilmu ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.